Baik, kita ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa mengenai Jember berpotensi gempa dan tsunami. Berdasarkan informasi yang kami kutip dari CNBC Indonesia yang telah diunggah 4 Juni 2021, diinformasikan 8 kabupaten di Jawa Timur berpotensi gempa 8,2 skala Richter dan juga tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengatakan ada 8 kabupaten rawan tsunami dengan resiko tinggi. Bila terjadi gempa 8,2 skala Richter di 8 kabupaten tersebut, ketinggian tsunami bisa mencapai 11 hingga 15 meter. Adapun 8 kabupaten yang dimaksud adalah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, dan juga Pacitan. Dan untuk mengetahui seperti apa BPBD Jember menanggapi informasi yang telah disampaikan BPBD Jawa Timur, saya akan menghubungi PLT Kepala BPBD Kabupaten Jember, Bapak M. Jamil. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak M. Jamil, PLT Kepala BPBD Kabupaten Jember. Selamat sore, Mbak. Iya, perkenalkan Pak, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak Jamil. Saat ini kita sedang siaran langsung dan menginformasikan kepada pemirsa mengenai Jember yang berpotensi terjadi gempa dan juga tsunami setinggi 15 meter. Pak Jamil menanggapi informasi ini seperti apa, Pak? Ya. Ini merupakan hasil analisa dari BMKG. Tentu ini sudah berdasarkan satu riset dan satu pengalaman yang panjang. Ya. Ini merupakan satu peringatan bagi kita bahwa namanya potensi, ya, itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Tapi namanya potensi itu berarti ada. Ada sesuatu yang menyebabkan itu bisa terjadi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, oleh karena itu tentu kita dalam posisi melakukan kesiapsiagaan. Dalam banyak kesempatan, Pak Bupati sudah merespon dengan sangat cepat, yaitu dengan menyampaikan instruksi kepada jajaran camat di 6 wilayah. Iya. Apa saja itu, yang Pak? punya potensi terdampak, yaitu Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Wuluan, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Puger, dan Kecamatan Tempurjo. Ini adalah kecamatan-kecamatan di pesisir selatan Kabupaten Jember yang punya potensi terdampak itu. Ya. Di antaranya adalah melakukan konsolidasi dengan pemangku wilayah, yaitu para camat, Ya. untuk melakukan koordinasi bersama jajaran Muspika, bersama para kepala desa, dan juga semua relawan kebencanaan yang ada di wilayah 6 kecamatan tersebut. Lalu yang kedua, kita juga melakukan review terhadap keberadaan early warning system yang terpasang di sepanjang jalur pesisir pantai selatan Kabupaten Jember. Ya. Nah, tentu kita melakukan upaya-upaya agar supaya fungsinya bisa kita normalisasi. Lalu yang ketiga, kita mencoba untuk melakukan diskusi-diskusi, memetakan titik-titik lokasi yang bisa dipakai sebagai jalur evakuasi, lokasi tempat evakuasi maupun metode evakuasi yang kalau kemungkinan potensi itu atau peristiwa itu terjadi. Tentu ini merupakan satu bentuk kesiapsiagaan. Lalu yang keempat, kita menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa siap siaga dengan tanda-tanda alam setempat. Itu yang pertama, karena mereka yang langsung berhadapan dengan situasinya, Mbak. Ya. Nah, terus selain itu juga kita minta mereka mempersiapkan diri dengan katakanlah menyiapkan tas siaga, ya. Tas siaga ini berisi diantaranya ya
makanan yang kira-kira bisa bertahan untuk 2-3 hari lah masing-masing. Lalu berkas-berkas dokumen-dokumen penting yang mereka miliki, selain itu juga intinya bisa untuk mereka bertahan hidup kurang lebih sekitar 2-3 hari. Jadi ada mungkin obat-obatan yang setiap orang tentu tidak sama, lalu juga mungkin pakaian gitu ya. Juga alat-alat bantu yang lain seperti seter atau katakanlah alat-alat untuk keperluan mandi atau keperluan sehari-hari yang lain. Baik. Mungkin selain itu, ya, gimana? Pak? Iya, silakan Pak. Kita juga mencoba untuk melakukan upaya-upaya mempercepat kesiapsiagaan itu dengan melakukan pengkoordinasian terhadap kompetensi relawan-relawan kita ya. Nah, relawan-relawan kita ini kan sebetulnya adalah rakyat terlatih yang sudah mendapatkan banyak pemahaman tentang kebencanaan, khususnya tentang bencana gempa bumi dan yang diikuti dengan tsunami. Selain itu kita juga sedang menyusun panduan dan insya Allah Pak Bupati sudah banyak melakukan upaya sosialisasi di beberapa kesempatan ya terkait dengan keadaan ini. Panduan ini adalah panduan bagaimana menghadapi situasi gempa dan diikuti dengan tsunami. Di antaranya adalah karena analisisnya itu gempa yang berkekuatan cukup besar, yaitu sekitar 8,7 ya. Diperkirakan 8,7 dan diikuti tsunami yang ketinggiannya sampai dengan 29 meter, Mbak. Baik, 29 meter ya Pak? 29 meter, informasinya demikian. Maka tentu kalau menurut hitung-hitungan, jarak air itu diperkirakan masuk ke daratan kurang lebih sekitar 3 km. Pada posisi pantai yang landai, berbeda misalkan ada bukit atau gunung dan sebagainya. Oleh karena itu di antara panduan itu adalah mencari titik lokasi tertinggi di sekitarnya yang bisa dicapai dalam waktu kurang dari 30 menit. Karena perkiraannya gelombang tsunami itu mencapai daratan dari awal gempa itu sekitar 30 menit. Nah lalu juga kalau bisa menjauh dari, kalau tidak ada tempat-tempat yang tinggi, itu evakuasinya adalah menjauh dari garis pantai. Ya kurang lebih di atas 3 km tadi sehingga tidak terdampak. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah metode evakuasi, karena bagaimanapun juga ketika situasi demikian tentu ada kepanikan. Disinilah dibutuhkan ketenangan sekaligus cara yang tepat. Karena tentu jalan-jalan kita itu jalan-jalan yang hanya bisa dilalui katakanlah oleh situasi normal ya, 2 kendaraan bersimpangan. Nah, kalau sudah dalam situasi seperti itu, himbauan kita adalah tidak menggunakan kendaraan roda 4, apalagi kendaraan besar. Kalau bisa memang berjalan kaki, tapi tentu harus dihitung waktunya. Oleh karena itu mungkin kendaraan-kendaraan kecil atau jalan-jalan pintas atau jalur-jalur evakuasi yang selama ini sudah didiskusikan itu yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu. Iya, jadi ini belum tahu ya Pak, kapan gempa ini akan terjadi seperti itu Pak? Harapan kita, doa kita itu tidak terjadi. Soal kapan itu tentu menjadi rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Nah, ya kita ngikuti ajarannya dengan banyak berdoa, bermunajat, meminta, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus banyak beristighfar lah. Kalau soal waktunya itu tentu menjadi rahasia, kita tidak bisa memprediksi. Tapi hasil analisa ini tentu berdasarkan dari riset ya, yang menunjukkan bahwa tanda-tanda semacam itu pernah terjadi. Nah, dengan begitu maka bisa disimpulkan bahwa analisis ini memberikan panduan kepada kita. Manakala ada situasi semacam itu dan ada potensi terjadi, maka kita sudah melakukan kesiapsiagaan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak PLT Kepala BPBD Kabupaten Jember, M. Jamil. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore.